Penumpasan teroris di tanah Papua, polisi berhasil menangkap 22 simpatisan KKB di Yahukimo. Dikutip dari Detik Sulsel, Yahukimo. Polisi menangkap 22 orang terduga simpatisan kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Yahukimo, Papua Pegunungan. Para simpatisan tersebut langsung digelandang ke Mapolres Yahukimo. Benar ada 22 orang yang diduga simpatisan KKB ditangkap di Yahukimo, ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo saat dikonfirmasi Detikcom, Selasa, 16 Mei 2023. Para simpatisan KKB itu ditangkap di Kompleks Obio, Jalan Pertanian, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo pada sekitar pukul 2.54 WIB, siang tadi. Kombes Beni mengatakan penangkapan ini didasari dugaan ke-22 simpatisan KKB itu ikut terlibat sejumlah aksi teror. Saat ini terhadap mereka sedang dilakukan investigasi guna mengecek keterlibatan mereka terhadap sejumlah aksi teror yang dilakukan KKB selama ini, kata Beni. Kendati demikian, Beni belum menjelaskan lebih jauh terkait rangkaian aksi teror yang dimaksud. Dia mengatakan tim Polres Yahukimo masih melakukan pendalaman. Sedangkan Kabak Ops Polres Yahukimo AKP Alwi Wairoe menegaskan penangkapan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan. Dia menyebut ke-22 terduga simpatisan KKB akan diproses hukum lebih lanjut jika terbukti. Jika terbukti bahwa orang-orang yang diamankan tidak bersalah, mereka akan segera dibebaskan. Namun, jika terbukti bersalah, mereka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, ucapnya. Diberitakan bahwa penyerangan warga sipil tak bersalah sudah 2 kali terjadi di Yahukimo, Papua Pegunungan, dalam kurun waktu 5 hari terakhir. Rentetan penyerangan tersebut menyebabkan 2 perantau asal Sulawesi Selatan, Sulsel, tewas hingga seorang tukang cilok pun turut menjadi korban luka. Penyerangan yang pertama terjadi di Jalan Statistik, Distrik Dekai, Yahukimo pada Minggu 30 April sekitar pukul 10 WIB. 2 perantau masing-masing asal Tanah Toraja dan Toraja Utara, Sulsel, yakni Asri Obed, 54, dan Yonatan Arwan, 45, tewas akibat serangan itu. Benar adanya 2 orang warga Dekai ditemukan tak bernyawa. Saat ini kepolisian setempat tengah melakukan penyelidikan atas kasus pembunuhan tersebut, ungkap Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo kepada wartawan, Minggu, 30 April 2023. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Keluarga Toraja, IKT, Papua Edi Rantetasak mengatakan korban diserang saat pulang ibadah dari gereja. Para pelaku penyerangan sedikitnya berjumlah 20 orang. Mereka, korban, baru pulang dari gereja, kemudian informasinya ada 20 orang tak dikenal, OTK, yang datang menyerang korban di rumahnya, kata Edi Rantetasak kepada Detikcom, Senin 1 Mei. Edi mengaku belum mengetahui motif penyerangan tersebut. Namun dia memastikan para pelaku menggunakan senjata tajam hingga kedua korban meninggal di lokasi. Menyerang korban dengan senjata tajam sampai meninggal dunia, kita belum tahu apa motif OTK ini. Tapi ini pembunuhan sadis, ujarnya. Kapolda Papua Irjen Matius De Fahiri turut mengatensi penyerangan maut ini. Dia menduga kedua korban dibunuh simpatisan kelompok kriminal bersenjata, KKB. Pelakunya sedang kita lidik, namun besar kemungkinan ini ada kaitannya dengan simpatisan KKB, ujar Irjen Matius De Fahiri kepada wartawan, Senin 1 Mei. Matius mengaku telah memerintahkan Kapolres Yahukimo untuk segera menangkap para pelaku. Dia juga mempertimbangkan menambah personel Polri di Yahukimo. Saya akan mempertimbangkan untuk memperkuat personel Polri di Yahukimo, mengingat dalam sepekan terakhir sudah terjadi 2 kali aksi penganiayaan terhadap warga sipil di Dekai, terangnya. Hanya berselang 5 hari kemudian, penyerangan juga terjadi di Jalan Seradala KM02 Dekai, Kabupaten Yahukimo, Rabu 3 Mei sekitar pukul 13.15 WIB. Korban adalah pria berinisial AM dan merupakan seorang tukang cilok. Ya benar ada seorang penjual cilok ditikam oleh OTK di Yahukimo, ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo ketika dikonfirmasi Detikcom, Kamis 4 Mei. Beni mengatakan korban AM diduga ditikam oleh 2 orang pembeli yang hendak membeli cilok dagangannya. Dia mengatakan pihaknya masih berupaya mengidentifikasi pelaku penikaman tersebut.
Dari keterangan yang kami dapati, korban saat itu didatangi oleh 2 orang pelaku menggunakan sepeda motor yang berpura-pura ingin membeli dagangannya, namun tidak lama kemudian kedua pelaku melakukan penikaman terhadap korban sebanyak 2 kali, jelasnya. Menurut Benny, pihaknya mendapatkan laporan dari warga tentang adanya peristiwa penikaman itu melalui Handi Talki, HT. Pada saat tiba di lokasi kejadian, para pelaku sudah melarikan diri. Begitu mendapat laporan, anggota langsung merespon cepat. Akan tetapi diketahui para pelaku ini usai menikam korban langsung melarikan diri, terangnya. Sementara itu, Kapolres Yahukimo AKBP Arif Kristanto menjelaskan kondisi korban saat ini dalam kondisi sadar. Korban sedang dirawat di RSUD Dekai. Korban mengalami luka akibat benda tajam di beberapa bagian tubuh. Namun, masih dalam keadaan sadar. Kami juga sedang mendalami siapa identitas kedua pelaku dengan mengambil keterangan dari korban serta saksi-saksi yang saat itu berada di lokasi kejadian, jelasnya. Arif mengatakan Polres Yahukimo tengah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan guna menangkap para pelaku. Tentunya kami akan kejar kedua pelaku dan akan diproses sesuai hukum. Kami juga akan tingkatkan kegiatan rutin kepolisian seperti razia dan patroli guna menghindari adanya tindak kriminalitas lainnya di wilayah Kabupaten Yahukimo, tegasnya. Demikian sekilas berita. Terima kasih.